di-subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak ibu, apa kabar? Semoga anak-anak ibu semakin sehat, semakin kuat, dan semakin cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Disimak baik-baik ya nak. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Anak-anak, di era globalisasi seperti sekarang, hampir semua peralatan membutuhkan energi listrik. Listrik sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan kita tidak akan bisa lepas dari energi listrik tersebut. Contohnya, kita bisa menyalakan televisi, bisa menyalakan lampu, bisa menyalakan kipas angin, bisa menyalakan rice cooker, kulkas, mesin cuci, dan elektronik lainnya karena adanya energi listrik. Nah, bagaimana ya energi listrik itu bisa sampai ke rumah kita? Mari kita pelajari. Anak-anak, simak baik-baik ya teks yang berjudul Menyalurkan Energi Listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, aliran angin atau PLTA, dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTEP yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Nah, sekarang anak-anak ibu diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan teks yang sudah kita baca bersama-sama. Sekarang saatnya kita bersama-sama menemukan informasi penting dari teks tersebut dan diisi ke dalam diagram berikut ini. Anak-anak, berdasarkan teks bacaan yang sudah kita baca bersama, dapat disimpulkan bahwa komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Siapakah penemu sistem transmisi tersebut?
Baca informasi singkat berikut untuk menambah wawasan ilmu pengetahuanmu. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Nah, jadi berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam dan bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Anak-anak, simak baik-baik tentang urutan proses penyaluran dan distribusi listrik berikut ini. Pertama, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik seperti PLTA, PLTU, PLTD, dan lain sebagainya. Energi listrik dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV oleh transformator penaik tegangan atau transformator step up, yang mana tujuannya agar perpindahan atau penyaluran energi listrik lebih efisien. Kemudian, energi listrik disalurkan melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Dari sutet, energi listrik disalurkan ke gardu induk. Nah, di gardu induk ini ada transformator penurun tegangan atau transformator step down. Setelah itu, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan atau transformator step down menjadi tegangan menengah, yaitu 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan kembali ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya menjadi 220 volt atau tegangan rendah. Nah, setelah ini barulah disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Jadi, rumah-rumah penduduk itu memakai tegangan rendah 220 volt ya anak-anak. Nah, setelah anak-anak ibu mendengarkan tentang urutan proses penyaluran dan distribusi listrik, anak-anak ibu diminta untuk menulis kembali urutan proses penyaluran dan distribusi listrik tersebut, disertakan dengan gambarnya agar nanti lebih mudah dipahami. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran e-book selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.